Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Tafa'alu Makfiriyah, guru SDIT Cahaya Insani Parakan, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan LP2KS tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas OJT 2 atau On the Job Training 2 pada pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan, kajian manajerial, dan peningkatan kompetensi. Salah satu permasalahan yang muncul akibat pandemi adalah turunnya semangat dan prestasi belajar siswa. Kurangnya kemampuan guru dalam memenuhi kebutuhan individual siswa membuat permasalahan ini belum terselesaikan. Di sisi lain, SDIT Cahaya Insani Parakan memiliki aset guru-guru muda yang semangat belajar, kreatif dan melek teknologi, sarana dan prasarana serta jaringan internet cukup memadai, serta anggaran dana dan waktu yang tersedia. Dan seorang guru sebagai calon guru penggerak yang siap berbagi praktik baik. Maka rencana proyek kepemimpinan berjudul Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Berdiferensiasi melalui workshop di SDIT Cahaya Insani Parakan dipilih dengan tujuan untuk 1. Meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru yang memahami pembelajaran berdiferensiasi akan mengenal baik anak didiknya, mampu memetakan kebutuhan mereka berdasarkan kesiapan belajar, profil belajar, dan minat siswanya, kemudian memilih strategi diferensiasi konten, proses maupun produk yang berpihak kepada siswa. Tujuan RPK yang kedua, meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial, dan kewirausahaan calon kepala sekolah. Kegiatan RPK diawali dengan koordinasi dengan kepala sekolah, sosialisasi kepada rekan sejawat, membentuk kepanitiaan, dan melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi, serta refleksi. Semua hal tersebut memberikan pengalaman CKS dalam menggerakkan rekan sejawat, melakukan kerjasama, menjalankan prinsip manajemen, serta memunculkan inovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa dan pencapaian students well-being. Pembelajaran berdiferensiasi mampu meningkatkan semangat belajar, kreativitas, kemandirian, gotong royong, dan sikap saling menghargai. Prestasi belajar siswa meningkat seiring pengumpulan tugas yang sempurna, dan kebahagiaan siswa pun akhirnya mampu terwujud. Kesimpulan dari evaluasi RPK ini dapat memudahkan siswa gitu, sehingga dia bisa menggali potensi yang ada di dirinya karena dia dibolehkan untuk memilih dari sekian pilihan yang diberikan oleh guru. Saya mendukung Ustazah untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini karena yang saya lihat anak saya itu lebih bersemangat dan tidak bosan dalam mengikuti pelajaran. Saya suka dengan cara pembelajaran diferensiasi karena pembelajaran menjadi mudah dan asik. Kajian manajerial dilakukan di Sekolah Magang 1 dan Sekolah Magang 2. Di Sekolah Magang, CKS melakukan kegiatan observasi, studi dokumen, dan wawancara. SDIT Cahaya Insani Parakan sebagai Sekolah Magang 1 berdiri sejak tahun 2008. Berlokasi di Dusun Mekarsari, Desa Mandisari, SDIT merupakan sekolah Islam swasta di bawah naungan Yayasan Fi Asani Takwim yang terakreditasi A dengan jumlah siswa 308 dalam 12 rombongan belajar. Visi sekolah ini adalah terwujudnya lulusan SDIT Cahaya Insani Parakan yang berakhlakul karimah dan berprestasi optimal. Dalam pencapaian 8 standar nasional pendidikan sudah dilakukan dengan baik, termasuk dalam internalisasi keislaman dalam pembelajaran, juga kurikulum sekolah yang menggabungkan kurikulum 2013 dan kurikulum JSIT. SD Negeri 3 Parakan Wetan sebagai Sekolah Magang 2 telah berdiri sejak tahun 1974, terletak di Jalan Letnan Suwaji 116 Parakan Wetan, berada di daerah perkotaan, tempat perlintasan Jalan Raya Parakan Temanggung. Visi sekolah ini adalah terwujudnya peserta didik yang santun, cerdas, terampil, mandiri, dan peduli lingkungan. Dalam pencapaian 8 standar nasional pendidikan sudah baik, sekolah memiliki siswa yang prestasi akademisnya tinggi, unggul dalam kepramukaan, dan memiliki keterampilan melukis, menari, dan menyanyi.
memiliki 3.371 judul buku di perpustakaan, serta merancang RKS dan mengelola keuangan dengan baik dari sumber pemerintah maupun dukungan komite sekolah. Kegiatan peningkatan kompetensi didasarkan pada AKPK yang lemah pada aspek kompetensi kewirausahaan, maka dilanjutkan melakukan kunjungan ke SD Negeri 3 Parakan Wetan untuk melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen yang dibantu oleh kepala sekolah yang sedang menjabat, yaitu Ibu Wiwi. Beliau adalah kepala sekolah yang baru saja ditempatkan di sekolah tersebut selama 1 tahun dan berada dalam masa pandemi. Berada di sekolah yang sudah maju menuntut beliau untuk jeli meningkatkan mutu sekolah. Beliau fokus pada perbaikan kurikulum dengan melakukan optimalisasi supervisi, pengembangan diri guru, serta membantu mengatasi permasalahan terkait siswa. Beliau menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam melakukan kegiatan kesiswaan. Beliau sangat unggul dalam perbaikan sarana dan prasarana, pembenahan arsip penting, pembuatan penampungan air, serta menciptakan sekolah yang ramah anak. Pesan beliau, kita harus bisa melihat celah-celah untuk perbaikan sarpras dan harus bisa menunjukkan kapasitas sebagai kepala sekolah dan bertindak kreatif agar orang lain mau mengikuti. Demikian pelaksanaan unjuk kerja OJT 2 atau On the Job Training 2 Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.